nggak pernah kedengeran ikan mati karena kelaparan, Om. Tapi banyak ikan mati karena kebanyakan makan. Kalau misalnya pembeli itu pengen, Om, saya pengen masukin ke kolam aja lah gitu kan, Om. Itu sah-sah aja, sah-sah aja. Dengan syarat ya pertama, Hai teman-teman, saat ini saya kedatangan tamu istimewa yang menurut saya pribadi adalah seorang calon konsultan ulung yang sangat expert dan handal di dunia perkoian. Di samping sebagai penghobi, beliau juga merupakan seorang pembudidaya ikan koi yang juga salah satu seller ikan koi di Tangerang. Namanya Sultan As-Sahabat Koi. Halo Bang Sultan. halo Om Ucok, apa kabar? Selamat sore, Om. Aduh, ini enak banget ngeliat ikannya, Om ya. Ini tempatnya nyaman, teduh, buat santai. Ada paranetnya juga biar ikan gak kena air hujan langsung. Wah, ini pokoknya udah ajib banget nih buat ikannya nih. Airnya juga, Masya Allah ya, bening banget, Om. Tapi tetap, bening itu bukan ukuran kesehatan ya, Om ya. Nah, untuk nanti ngeceknya, saya biasa perlengkapan saya lengkap. Nanti kita coba cek gitu ya, sekiranya untuk parameter airnya seperti apa sih gitu. Karena memang dalam pemeliharaan koi itu air bening itu bukan jaminan, benar loh Om. Karena di petani-petani baik di Jawa Timur, di Bogor ataupun di Sukabumi itu airnya itu keruh Om. Tapi ikan tetap bisa sehat, ikan tetap bisa bertumbuh dengan besar gitu ya. Parameter kesehatan air itu sendiri bukan diukur dari kejernihan air, tapi karena memang koi adalah ikan hias, otomatis kita sebagai penghobi, kita sebagai pemelihara, kita butuh kita butuh view yang enak gitu. Nah, dengan kolam bening ini dan mudah-mudahan sehat, nanti kita cek, jadi makin sempurna gitu. Jadi gini Bang Sultan, jadi waktu abang datang, saya mikirnya hanya bawa ikan. Oke. Kan seperti itu. Ternyata bawa ember, ini embernya buat dikasih saya apa bagaimana, saya nggak paham Bang Sultan. Ini Om Ucok ya, biasanya memang saya kalau misalnya pengantaran langsung ke tempat customer, itu saya selalu sedia peralatan lengkap yang bisa mobile. Seperti itu, yang bisa bergerak lah gitu. Bahkan di mobil pun saya selalu sedia tabung oksigen gitu. Untuk apa fungsinya? Untuk memang jaga-jaga kalau misalnya di jalan ada plastik yang bocor lah, atau ikan ini butuh tambahan oksigen gitu. Jadi prepare for the worst saja lah Om gitu. Nah, untuk embernya ini sendiri saya biasa bawa 3 ember memang Om. Jadi ini saya keluarin dulu Om ya. Ini peralatan macem-macem. Nah, ini peralatan medis. Biasanya saya memang selalu saya bawa. Karena itu lagi prepare for the worst gitu ya. Jadi ini banyak nih saya keluarin perlu Om. Boleh. Nah, ini ada luka stop ya, atau obat kuning. Ini buat luka luar. Nah, ini untuk obat jamur insang yang biasa saya pakai. FNG mungkin nggak tahu ya, boleh sebut merek apa enggak ya. Oke, lalu ini ada methylene blue. Ini ada Inrofloc untuk antibiotiknya. Sama methylene blue yang kemasan cair gini. Selebihnya ada nitrobacter. Lalu di sini juga ada lagi Om. Ini ada untuk karantin med ya, untuk obat pengiriman. Lalu pastinya ada masoten juga buat obat kutu. Ini ada oksigen granular. Jadi kalau misalnya in case mati listrik, kayak Om kemarin tuh, sebenarnya ini bisa pakai oksigen granular ini Om. Jadi selain pakai aerator, kita bisa pakai oksigen granular ini, kita sebarkan aja di kolam. Nanti dia akan bikin gelembung-gelembung udara sendiri gitu Om. Oke, lalu ada PK juga pastinya. PK untuk pembilasan ikan. Oke, ini saya tutup. Lalu, nah biasanya 3 bak ini saya gunain kalau misalnya ada pilihan ikan ini akan langsung dimasukkan ke kolam langsung sama penghobi gitu Om. Oke. Jadi nanti ini akan kita isi dengan kita buka nih plastik packingnya.
Lalu kita sebarkan PK untuk pembilasan ikan, jaga-jaga supaya ikan ini kalaupun dia bawa bakteri atau kuman dari kolam sebelumnya, itu nggak kebawa ke kolam kita. Gitu. Lalu ember kedua ini untuk pembilasan dari PK, Om. Jadi nanti kita isi sama air bersih lah gitu ya. Kita isi dengan air bersih dan juga supaya kotoran-kotoran atau muntahan-muntahan ikan itu kita harapkan dikeluar di sini. Lalu setelah itu baru kepindah ke ember ketiga. Ember ketiga ini biasa campuran dari air bersih dan air kolam. Ini pengalaman pertama saya, Bang Sultan. Ini ikan, padahal ikan hanya 1 ekor. Dia anterin dan bawa alat-alat seperti ini. Saya kayak alhamdulillah banget, ini seperti kedatangan seorang dokter ikan koi. Dokter ikan. Jadi prinsipnya saya dari Asahabat gitu ya, Om ya. Saya bukan hanya jualan, Om. Tapi kita jualan itu berangkat dari hobi. Nah, karena kita berangkat dari hobi, kita pengen banyak ilmu kita bermanfaat gitu ya. Terutama untuk pembeli dan juga untuk ya masyarakat umum lah gitu. Masyarakat umum yang penghobi ikan koi juga gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa sekedar edukasi, walaupun mungkin pembeli juga udah lebih paham dari kita, tapi ya itulah, itu timbal balik gitu. Jadi kita ada ilmu yang kita bagikan juga gitu. Ya kita sekalian sharing gitu, Om. Maksudnya adalah supaya kedepannya kita harapkan ikan-ikannya, baik ikan yang dari saya ataupun dari teman-teman yang lain itu selalu sehat dan bikin penghobi itu bahagia gitu, Om. Biasanya nih, SOP ikan baru datang itu sedapat mungkin harus kita karantina. Ini bagaimana pendapat Bang Sultan tentang ikan yang baru saja Abang bawa? Apa kita karantina, apa langsung kita masukin ke dalam kolam? Mohon penjelasannya, Bang. Jadi untuk SOP dari Asahabat itu kita menyesuaikan dengan keinginan customer, tapi kita tetap mengikuti standar atau regulasi yang harus diterapkan pada ikan baru terutama, Om ya. Kalau misalnya pembeli itu pengen, Om saya pengen masukin ke kolam aja lah gitu kan, Om. Itu sah-sah aja dengan syarat ya, pertama yang pasti benar-benar harus dipastikan adalah ikan sehat. Tapi dengan syarat saya cek dulu parameter airnya. Apabila parameter air dari kolam asal, yaitu kolam karantina saya itu nggak jauh berbeda dengan kolam penghobi, saya berani untuk kita langsung masukin ikannya gitu kan. Dengan syarat nanti yang pasti kolam sebisa mungkin sebenarnya sih 1 hari sebelum ikan datang dan 2 hari setelah itu nggak dikasih makan, Om. Itu puasa dulu. Maksudnya apa? Supaya kolam ini kadar amoniaknya itu dalam dalam dosis yang serendah-rendahnya. Jadi ikan ini pas dia masuk ke kolam, dia hanya sekedar adaptasi sama kolam dan teman-teman baru. Dia nggak harus stres karena kadar amoniak yang meningkat segala macam kayak gitu. Langsung aja kita coba cek ya, Om ya. Coba cek. Ini yang pertama TDS kolam asal dari kolam saya itu ada di kisaran 500 sampai 700. Oke. Ini insya Allah aman untuk langsung masuk kolam, Om. Jadi memang setelah dicek, ternyata untuk parameternya itu nggak terlalu jauh berbeda, Om Ucok. Luar biasa. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman berpikir seperti ini, sampai yang punya datang bawa ikannya, bawa peralatan, pasti ikannya mahal. Tapi tidak, teman-teman. Ini bagian dari servis pelayanan dari Bang Sultan Asahabat Koi untuk para customernya. Nah sekarang kita apa namanya? Kita handling mereka. Siap, come on. Langsung kita masukin aja ikannya ke bak yang pertama ya, Om ya. Bak yang pertama. Masukin aja. Kosong embernya, teman ya. Ember kosong. Jadi full air dari tempat dia datang, Om. Oke. Ini juga harus ya, namanya makhluk hidup ya, Om ya. Kita juga harus pelan-pelan. Mereka juga punya rasa, punya hati, Om. Kita harus tangani dengan sebaik-baiknya. Oke, ini dia Ochiba Shigure. Jadi secara kasat mata
ikan baru datang itu kita bisa lihat kesehatannya juga Om. Yang pertama pastikan bahwa seluruh bagian ikan dari ujung kepala, badannya sampai ujung ekornya itu berlendir Om, itu licin. Nah itu memastikan bahwa nggak ada jamurnya gitu ya, karena kan lendir ini juga kan jadi penahan penyakit juga ya, dari penyakit ikan. Proses yang kedua, dari bak yang pertama ini saya biasanya masukin PK Om. PK ya? Iya, PK itu permanganat ya, kalium permanganat. Ini biasanya untuk mengobati penyakit luar. Ya. Kita antisipasi aja. Untuk ukurannya ini sedikit banget ya Om. Takaran ini 0,4 sampai 0,5 gram atau 0,5 ppm Om. Jadi kurang lebih cuma segini. Dikit banget. Sekedar airnya itu sampai berwarna agak keungu-unguan. Nah ini lalu ikannya itu kita bilas Om, kita sayang-sayang. Kenalan Om. Kenalan. Kita usap-usap kepalanya, usap-usap siripnya, sirip depannya, sirip belakangnya, sirip pektoralnya. Kita lihat nih ada sakitnya nggak nih. Oke. Nah yang harus diingat, perendaman di dalam PK ini nggak boleh terlalu lama ya Om ya. Maksimal itu cuma 1 menit Om. 1 menit. Tuh. Oke, insya Allah udah aman. Lalu kita pindahkan. Ya. Ini ada teknik juga mindahin, kita harus lipat sirip depannya Om ya. Sirip depannya sama pegangin pangkal ekor bagian bawahnya supaya dia nggak ngelawan. Oke, ini kita bilas. Ini pakai air baru ya. Jadi kita bilas-bilas. Kalau misalnya dia belum terlalu lama di karantina, misalnya Om ya, ini bisa jadi clue juga, bisa jadi bocoran juga. Ini ikan udah lama belum di karantinanya, di penjual gitu ya. Biasanya kalau belum lama di karantina ini bakal muntah dia Om. Dia bakal muntahin lumpur atau bekas-bekas pakan yang dia makan dari kolam sebelumnya. Oke. Setelah dia di air bersih ini, selanjutnya ini tadi bak ketiga ini air bersih dan campuran dengan air kolam gitu. Ini supaya dia bisa adaptasi pelan-pelan dengan air di kolam barunya. Oke. Dia adaptasi di sini. Sebenarnya kalau perlengkapan lengkap dan udah standby itu nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. Direndam di sini nggak sampai lebih dari 1 menit. Kita bilas paling 1-2 menit. Nah di sini paling butuh 3 sampai 5 menit aja. Tuh. Jadi tadi kan air bersihnya kan udah bercampur nih dengan air kolam. Jadi ketika dia masuk ke kolam langsung dengan air yang baru, dia nggak terlalu kaget. Kita hanya minimalisir kagetnya dia nih gitu ya. Kalau sekiranya dia udah santuy, dia udah nggak gerabak-gerubuk, dia udah nggak muter-muter gitu Om, itu berarti dia udah agak-agak tenang. Dan kita bisa masukin ke kolam langsung. Ini juga ikannya udah jinak dia Om. Dia udah nggak takut sama orang. Ini salah satu artis di kolamnya Sahabat sebelumnya dia Om. Salah satu yang saya sortir ya. Saya juga udah lama cari-cari ini Bang. Oke, selanjutnya kita masukin ke kolam ya. Kita lepit sirip depannya, kita pegang bagian ekor belakangnya, lalu jangan ragu-ragu langsung masukin ke kolam. Lepasnya pun pelan-pelan Om, biar dia adaptasi pelan-pelan. Dadah. Ini kan harus puasa selama 1 hari sih minimal, tapi saya lebih menyarankan 2 hari, 3 hari. Tenang aja, ikan nggak akan mati karena dia puasa gitu. Sering banyak kita dengar ya, saya sering dengar dari para senior bahwa nggak pernah kedengeran ikan mati karena kelaparan. Tapi banyak ikan mati karena kebanyakan makan. Tapi banyak ikan mati karena kebanyakan makan. Oke, teman-teman. Terima kasih buat Bang Sultan. Terima kasih. Sudah hadir di kolam kecil ini. Terima kasih semua ilmunya. Terima kasih sudah repot, sudah capek datang jauh-jauh di Bang Sultan. Siapa tahu ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang subscriber. Bagaimana caranya kalau mereka mau
belanja ikan di Bang Sultan. Oh, gitu. Alamatnya di mana? Tidak apa-apa Bang, silakan. Oke, jadi untuk saya Sultan dengan nama Asabat Koi atau Sultan Asabat Koi, untuk navigasi ke tempat saya itu sangat mudah. Saya berlokasi di Tangerang. Itu cukup ketikan aja di Google Maps atau di Waze, itu Sultan Asahabat Koi, itu langsung menuju ke area penjualan saya. Lalu ya bisa kontak-kontekan gitu kan, ada mungkin udah nanyain stoknya, mungkin nanyain harganya, mungkin nanyain videonya dan semacamnya lah gitu. Untuk Asahabat Koi itu sendiri variatif dari size kecil 15-20 gitu ya. Dari 15-20 itu ada sekarang lagi ada sekitar 280 ekor. Lalu dari size 20 sampai 30 juga ada stoknya. Size 30 sampai 60 juga ada, Om. Dan juga ada yang lokal, ada yang impor juga. Ada yang impor juga. Jadi insya Allah semuanya lengkap, tinggal datang aja. Jadi teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.